Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan season 8.5. Debug and deploy aplikasi multi container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Hasil yang diharapkan, Anda seharusnya dapat memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi service dan deployment pada objek RHOCP. Kemudian deploy objek-objek RHOCP. Pada pelatihan ini, tugas Anda adalah deploy aplikasi Couch ke RHOCP. Aplikasi Couch menggunakan microservice container Couch-API dan Couch-UI. Akan Anda berhasil deploy tier pertama dari aplikasi, yaitu kontainer Couch-UI ke RHOCP. Namun vote tersebut mengalami crash dan tidak merespon kontainer Couch-API ke RHOCP. Anda sebagai ahli RHOCP di perusahaan ditugaskan untuk membantu rekan Anda sebagai pengguna student di mesin Workshop menggunakan perintah lab untuk membuat proyek OCP-lab deploy microservice Couch-UI. Di sini kita copy paste aja perintahnya, labstar OpenShift -lab, yaitu Ctrl C, kita Ctrl V, kemudian kita tunggu prosesnya selesai. Script lab secara terus-menerus mengevaluasi tujuan dari lab ini. Biarkan script tersebut tetap berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal yang baru. Jadi di sini kita disuruh buat terminal baru. Di sini terlihat 0 berhasil, yaitu kemudian 5 gagal. Kemudian di sini di instruksi yang pertama itu kita disuruh masuk ke cluster sebagai pengguna developer dan pastikan Anda menggunakan proyek OCP-lab. Kemudian di sini kita buat kontainer baru dulu. Kemudian di 1.1 yaitu kita masukkan cluster sebagai pengguna developer. Kita copy paste perintahnya, Ctrl C, kemudian masukkan ke teks dialog, Ctrl V, kemudian send. Lalu kita enter. Sini sudah. Kemudian di 1.2 yaitu pastikan Anda menggunakan proyek OCP-lab. Itu kita copy paste perintahnya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, lalu enter. Kemudian di nomor 2 kita disuruh masuk ke direktori minascripting/do188/lab
lab/OpenShift -lab directory ini berisi file YAML codes-API yang dibuat oleh rekan Anda. Harap diperhatikan bahwa file YAML tersebut mungkin mengandung kesalahan. Baik, kita copy paste saja perintahnya. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, lalu enter. Sudah. Kemudian di nomor 3 kita gunakan file development.yaml untuk deploy container codes-API di proyek OCP-lab. Kemudian kita tampilkan solusinya. Kemudian di 3.1 yaitu coba buat development dengan menggunakan file development.yaml. Kita copy paste perintahnya, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita enter. Deployment tersebut mendefinisikan sebuah vote aplikasi dengan label apps sama dengan codes-API, namun file space.selector.matchlab ls menggunakan label yang berbeda. Kemudian di 3.2 yaitu buka file development.yaml di directory text seperti gedit dan ubah file space.selector.matchlab ls agar menggunakan label yang sama dengan file space.template.metadata.label. Di sini kita ketik gedit. Kemudian kita copy paste development.yaml. Kita enter. Di sini. Lalu kita sesuaikan sesuai perintah yang ada di modul, yaitu matchlab-nya di apps codes-API. Sini kita ikuti aja. Kemudian di labelsnya juga codes-API. Kalau sudah selesai, kita langsung save aja. Kalau udah save, bisa langsung di close. Kemudian kita lanjut ke 3.3, yaitu buat development dengan menggunakan file development.yaml. Kemudian di sini ada catatan, yaitu kita jalankan dulu perintah 3.3, yaitu kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita enter. Kemudian di sini ada catatan, yaitu Anda dapat
mengabaikan peringatan keamanan VOD untuk latihan dalam kursus ini. Red Hat OpenShift menggunakan Security Context Container Controller untuk menyediakan default keamanan VOD yang aman. Kemudian di 3.4 yaitu verifikasi bahwa VOD aplikasi Coach-API berada dalam status running. Kita copy paste perintahnya, Ctrl C Ctrl V, kemudian kita enter. Di sini sudah running. Jika VOD aplikasi berada dalam status container creating, jalankan kembali perintah sebelumnya setelah beberapa detik. Kemudian di 4 yaitu gunakan file service.yaml untuk mengonfigurasi jaringan kontainer Coach-UI di proyek ocp-lab. Konfigurasikan file service.yaml agar sesuai dengan persyaratan berikut. Kontainer Coach-UI harus dapat mengakses kontainer Coach-API melalui URL http://coach-api kolom 8080. Kontainer Coach-API mendengarkan pada port 8080 secara default. Deploy kontainer Coach-UI setelah kontainer Coach-API tersedia pada host Coach-API. Arsitek aplikasi menyarankan untuk merestart aplikasi Coach-UI jika aplikasi tersebut deploy dalam urutan yang salah. Kemudian di sini ada catatan, jika Anda membuat kesalahan, hapus dan buat ulang objek service. Sebagai contoh, Anda menggunakan perintah oc delete -f service.yaml untuk menghapus objek service. Kemudian di sini tampilkan solusi, yaitu di 4.1 buka file service.yaml di editor teks seperti gedit, lalu konfigurasi service tersebut agar melayani pada port 8080. Baik. Kita copy dulu service.yaml, kemudian kita ketik gedit dan Ctrl V, lalu enter. Baik. Di sini kita sesuaikan yaitu portnya 8080 dan target port 8080 juga. Tik 8080. Kemudian lanjut ke 4.2 yaitu konfigurasi service tersebut untuk mengirim permintaan ke port 8080, yaitu target portnya kita ganti jadi 8080. Kemudian di 4.3 yaitu konfigurasi service tersebut untuk mengirim permintaan ke port dengan label Coach-API. Kita ganti apps-nya menjadi Coach-API. Kita tambahkan API. Kemudian di 4.5 konfigurasi the service Coach-API hostname.
Baik, di sini kita ganti sesuai perintah yang ada di modul. Name kita ganti, tinggal tambahkan minus API. Kemudian kita save kalau udah selesai. Kalau di save langsung kita close. Kemudian di 4.5 yaitu konfigurasi the service, so that is available are the coach minus API hostname. Kemudian di 4.6 yaitu verifikasi konfigurasi service, kita compile Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita enter. Mohon maaf sebelumnya, ini sini dia kurang. Kita ulang copy paste. Nah, baik di sini alamat IP endpoint mungkin berada pada keluaran Anda. Jika keluaran Anda berbeda dari keluaran yang disorot pada perintah sebelumnya, kembali ke langkah-langkah sebelumnya dan pastikan Anda telah mengkonfigurasi service dengan benar. Kemudian di 4.7 yaitu verifikasi bahwa container coach minus UI masih gagal. Kita copy paste perintahnya, oc get vote, Ctrl C, Ctrl V. Sudah. Kemudian di 4.8 yaitu mulai ulang restart container coach minus UI. Anda dapat menggunakan kontainer yang memiliki label app sama dengan coach minus UI dan biarkan development coach minus UI membuat ulang kontainer tersebut. Kita copy paste perintahnya. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kemudian enter. Kalau udah, lalu verifikasi bahwa development coach minus UI telah membuat kontainer baru. Ke Ctrl C perintahnya, kemudian Ctrl V, lalu enter. Kemudian di nomor 5 di browser web buka alamat http ://coach-ui-lab.apps.ocp4.exam.com dan verifikasi bahwa aplikasi berfungsi. Kita copy paste perintahnya, kemudian kita buka browser dulu. Sudah kita buka, kemudian kita copy paste aja perintahnya. Ctrl C, lalu kita masukkan.
kemudian kita enter. Di sini sudah berhasil ya, seperti pada modul. Dan selesai. Sebagai pengguna student di mesin Notion, menggunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan berikutnya. Baik, kita langsung saja copy paste perintah finish OpenShift -lab dan kembali ke terminal, Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu sampai prosesnya sukses. Baik, di sini sudah sukses semua. Coba kita lihat ke terminal sebelumnya, yaitu ya ini terlihat 5 berhasil, 0 gagal. Baik, sekian lab pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.